Haleluya. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu hadir menguasai tempat ini, setiap hidup kami masing-masing. Kami undang Tuhan, Kau berkenan hadir atas tempat ini Tuhan. Terlebih hati kami Tuhan, biarlah menjadi tempat yang siap ditaburi penuh firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga umat-Mu pagi hari ini dibangun, dikuatkan, dan mereka mendapatkan kekuatan baru. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan hidup kami Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya pemberitaan firman, Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini yang kedua kali saya boleh mengunjungi jemaat GGP JCC FCC. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan penuh damai sejahtera. Amin. Terima kasih juga untuk kepercayaan kepada saya dari PD TB, Tower of the Crew, yang memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita di sini mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan bukan karena kekuatan kita, tapi Dia yang boleh menetapkan dan memilih kita semua. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pagi hari ini izinkan saya berbicara sedikit, mungkin firman-Nya agak sedikit keras. Kita perlu makanan-makanan yang agak keras Bapak Ibu, supaya membuat pengetahuan kita makin bertumbuh dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, kenapa memilih Kristen? Nah, ada yang mau jawab kenapa memilih jadi Kristen? Kan ada banyak nih keyakinan-keyakinan lain. Kenapa memilih menjadi Kristen? Mungkin ada yang mau kasih jawaban. Pak Daniel, kenapa mau jadi Kristen? Coba. Silakan Pak. Mengikuti Tuhan Yesus. Ya, ada yang lain? Ibu mungkin yang tadi belum pujian. Kenapa menjadi Kristen? Kenapa menjadi Kristen? Ada damai sejahtera. Ibu yang paling belakang yang pakai kuning. Apa Bu? Kenapa jadi Kristen? Kenapa pemilih Kristen? Ada damai. Ya, bukankah Yesus Kristus adalah sumber keselamatan? Nah, kenapa nggak ada yang jawab itu ya? Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah kita percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Amin. Ya. Kita semua yakin. Atau ada yang masih ragu di sini? Ada yang masih ragu? Nggak ada ya? Ya, kita semua percaya dan yakin bahwa kita percaya Yesus Kristus suatu saat, ya, setelah kehidupan ini kita akan memperoleh kehidupan yang baru. Betul? Setelah kehidupan di dunia, nanti ada kehidupan kekal. Nah, pertanyaan, kalau misalkan kita ini sudah yakin 100% di bumi, yakin akan masuk surga, ya, tetapi sudah di depan pintu surga, Yesus berkata, kamu siapa? Saya nggak kenal. Pernah nggak berpikir begitu? Pernah nggak? Padahal kita di dunia begitu percaya diri, saya yakin nanti kalau mati masuk surga. Tetapi ketika sudah di pintu surga, yang punya surga bilang begitu.
Apa yang mau Bapak Ibu jawab? Pernah nggak terpikir begitu Bapak Ibu? Pernah. Pernah? Pernah. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika berpikir begitu terus? Oh, dapat sesuatu. Apa? Silakan coba Pak. Coba. Ya, Pak. Ya, menurut saya pribadi, Yesus ada di bumi itu sebagai contoh manusia yang dikehendaki oleh Allah. Memang Allah sendiri yang turun. Dan juga waktu itu kan Yesus juga merumpamakan beliau sendiri, dirinya sendiri sebagai anak dari seorang pemilik tanah, sebagai ahli waris. Makanya kita juga belajar juga sesuai dengan apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau perbuat dalam kehidupan di dunia ini. Jadi Bapak yakin menjadi ahli waris pasti masuk surga. Amin. Begitu. Minta tolong mungkin Pak Juli bisa bantu saya. Bacakan di Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Bapak Ibu, itu firman Tuhan cukup keras ya. Firman Tuhan itu malah menegur kalau mau dibilang hamba-hamba Tuhan. Ya. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Bahkan mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, Yesus berkata apa? Enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, sekelas hamba Tuhan, ya kan? Tuhan berkata begitu. Apalagi kita, ya. Apalagi kita yang bukan apa-apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan kalau kita melihat dalam Wahyu 3 ayat 17, ya, coba minta tolong satu bacakan. Wahyu 3 ayat 17. Tolong dibacakan mungkin satu orang. Ayat 17. Wahyu 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, Bapak Ibu, kita ini kata firman Tuhan miskin, buta, telanjang. Betul? Kalau kita seperti itu, apakah kita layak masuk dalam kerajaan sorga yang begitu agung, begitu mulia? Apakah kita layak? Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, oleh sebab itu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya. Ya, Rasul Paulus menasihatkan dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu, artinya Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu perlu dikerjakan. Amin. Jadi keyakinan bahwa sekali selamat tetap selamat itu tidak berlaku Bapak Ibu.
bagi kita yang percaya kepada Kristus. Amin. Kepercayaan kepada Kristus. Banyak orang yang mengaku-ngaku juga percaya. Seperti tadi kita baca dalam Matius. Mereka bernubuat, mengusir setan. Ya. Mereka hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal mereka. Oleh sebab itu, kita perlu ya membangun yang namanya manusia roh. Ya, hari ini khotbah saya tentang mengaktifkan manusia roh. Bapak Ibu sekalian, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kekuatan fisik, kekuatan tubuh kita mungkin kuat-kuatnya 80 sampai 100 ya. Selanjutnya sudah berakhir di tanah. Tetapi yang nanti masuk surga itu adalah roh kita. Karena roh ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Coba kita membuka dalam Roma. Roma pasal yang ke-8. Sudah ketemu Bapak Ibu ya? Ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau baca secara bergantian ya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Roma pasal yang ke-8 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika yang telah mematikan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ketika kita percaya dengan mulut saja tidak cukup ya, untuk membawa kita ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam kerajaan sorga yang begitu agung, begitu mulia. Kita ini, kata firman Tuhan tadi, miskin dan telanjang ya. Tetapi kita menerima Yesus. Yesus ada dalam hati kita ya. Ketika kita sudah suatu saat pulang ke rumah Bapa, roh itu yang bersaksi bahwa kita adalah milik Allah, milik Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk kita membangun yang namanya manusia roh. Karena hidup ini, kedagingan ini ya, fisik ini terbatas. Hanya 80 tahun ya.
Mungkin kuat-kuat 100 tahun. Setelah itu kembali ke tanah. Tetapi tubuh, tetapi roh itu yang harus kita bangkitkan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, membangun manusia roh, kita melihat yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Minta tolong mungkin Pak Juli bacakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik. Amin. Tadi saya katakan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya. Tuhan menciptakan manusia mempunyai kelebihan, yaitu dikasih roh. Kenapa? Supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, kemudian tadi apa lagi? Apa tadi Pak Juli? Ternak dan segala ciptaan Tuhan. Dan kita dikatakan firman Tuhan segambar dan serupa. Ya, kita dikatakan mulia. Ciptaan Tuhan yang agung, ya. Karena dikasih roh. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita manusia sudah dikasih Tuhan, masing-masing kita ada roh. Ya. Kita mau bangkitkan manusia roh kita. Ya. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Coba kita melihat lagi dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tolong dibacakan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin Bapak Ibu. Kita telah lunas dibayar dengan darah Kristus. Oleh sebab itu tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Oleh sebab itu, yang ada dalam diri kita ada Roh Kudus. Tuhan berkata, mari kita mau jaga. Karena hati kita adalah tubuh, ya. Tubuh hati kita adalah tempat bait Roh Kudus. Roh kita memiliki potensi yang luar biasa. Roh kita ketika kita aktifkan, ya, kita tidak biarkan tidur, kita tidak biarkan terkekang, maka kita akan melihat bahwa roh yang Tuhan kasih mempunyai potensi yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bagaimana cara supaya kita mengaktifkan manusia roh? Kita kembali ke bacaan kita tadi, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, ya, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita dikasih Roh Kudus, ya, sehingga kita boleh memanggil Tuhan pencipta segala alam sebagai Bapa kita. Kita boleh memanggil Tuhan pencipta alam semesta sebagai Bapa, sebagai Bapa kita sendiri. Tuhan memberikan kepada kita roh, ya, roh yang luar biasa, ya. Dikatakan firman Tuhan, kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak perlu takut dan gentar, karena kita mempunyai kekuatan roh yang luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita belum memiliki Roh Kudus, kita perlu meminta daripada Tuhan. Karena roh itulah yang menjadikan kita kuat menghadapi apapun. Coba kita melihat lagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagaimana kita mengaktifkan roh. Yang kedua, kita melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong dibacakan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Yang kedua adalah pengampunan dan pembebasan. Dosa dan luka batin dapat menghambat kebebasan roh kita. Kita mempunyai roh, ya, manusia itu punya roh, tetapi karena dosa dan luka batin itu menghambat kebebasan roh. Ya. Melalui pengampunan, pembebasan, kita dapat melepaskan beban masa lalu, dapat melangkah maju dengan roh yang baru. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita mau melihat terobosan dalam hidup kita perlu Roh Kudus. Ya. Kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Kita melihat yang ketiga dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah persekutuan dengan orang lain. Persekutuan dengan orang lain dapat menguatkan, mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, kalau kita ibadahnya sebulan 2 kali, ya kan, doanya Senin Kamis, ya, bersekutunya jarang-jarang, tapi kepingin masuk surga, itu dari mana ceritanya? Ya. Orang yang sudah setia begitu luar biasa, ya, melayani Tuhan, itu masih kadang, ya, firman Tuhan katakan, dia harus terus mengerjakan keselamatan. Apalagi orang seperti ibadah saja malas-malasan. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ada. Amin. Semuanya setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita saling mendukung, ya, satu dengan yang lain, saling mensupport pelayanan, ya. Yang lemah kita dorong, ya. Yang kelihatan sudah, ya, mulai nggak setia lagi dengan Tuhan, kita mau dorong. Ya, karena itu keinginan Tuhan, Bapak Ibu. Melalui persekutuan dengan orang lain, kita dapat saling menguatkan. Kita dapat saling mendorong supaya tetap hidup dalam kehendak Allah. Yang berikutnya kita melihat dalam Matius 25 ayat 40. Cara kita mengaktifkan manusia, kita melihat lagi dalam Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Saudara, ayat ini berbicara tentang pelayanan. Ketika kita melayani orang lain dengan kasih dan kerendahan hati, kita melepaskan roh kita untuk hidup dalam tujuan yang bermakna. Untuk hidup bermakna itu tidak harus perlu kaya raya, tidak, Bapak Ibu. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam kita, maka kita akan hidup bermakna. Hidup bermakna bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita saling melayani satu yang lain. Bapak Ibu, Tuhan datang supaya kita mempunyai dalam kelimpahan. Mempunyai segala sesuatu dalam kelimpahan. Kita melihat dalam satu ayat dalam Matius, ya. Saya teringat ayat itu. Yesus datang supaya kita memperoleh kelimpahan.
Ya. Coba kita melihat dalam Matius. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Tolong satu bacakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, bagi orang-orang yang mau menerima Roh Kudus. Kelimpahan yang dimaksud, ya, kelimpahan bukan kelimpahan secara jasmani, bukan kaya raya, tidak. Orang yang tidak percaya Kristus pun banyak yang kaya, Bapak Ibu. Sekarang kita melihat yang dimaksud dengan kelimpahan yang pertama dalam Galatia 5 ayat 22. Coba dibacakan. Kelimpahan yang dimaksud adalah kelimpahan rohani. Coba kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kelimpahan yang pertama itu adalah sukacita yang tak tergoyahkan. Roh kita diciptakan untuk bersukacita dalam Tuhan. Oleh sebab itu masalah apapun, persoalan apapun yang kita hadapi, tetap bersukacita. Ya. Ketika kita bersukacita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ketika kita bersukacita, maka kita melihat tangan Tuhan menolong kita. Dan itu sering saya lakukan, Bapak Ibu. Kita melihat, ya, damai sejahtera yang melebihi pengertian. Roh kita dapat merasakan damai sejahtera. Ya, coba kita melihat dalam Filipi. Ya. Filipi 4 ayat 7. Kelimpahan rohani yang selanjutnya kita melihat dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera yang melebihi pengertian, Bapak Ibu. Ya. Itu tidak saya dapatkan dari keyakinan lain. Masalah apapun, persoalan apapun, kita tetap mau damai sejahtera. Itu karena kekuatan roh. Karena roh Tuhan ada dalam kita, Bapak Ibu. Roh kita dapat merasakan damai sejahtera yang melampaui segala pemahaman, bahkan di tengah kesulitan. Dalam situasi apapun, dalam kesulitan apapun, kita masih bisa damai sejahtera. Oleh sebab itu janji Tuhan bagi kita, ya, kita mau menerima kelimpahan itu, Bapak Ibu. Kita melihat lagi kelimpahan rohani yang selanjutnya dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kekuatan untuk mengatasi tantangan. Roh kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dan kesulitan dalam hidup. Apapun yang menjadi tekanan hidup, apapun yang menjadi tantangan kita, ya, Roh Kudus, Roh itu memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Kita harus terima Roh Kudus, Bapak Ibu. Selanjutnya silakan tolong Pak dibacakan sekali lagi dalam Efesus 2 ayat 10. Kelimpahan rohani selanjutnya. Efesus 4:20. Ya. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sekali lagi Pak. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kelimpahan yang selanjutnya adalah kita dijadikan hidup ini bermakna. Amin. Roh kita diciptakan untuk memiliki tujuan dan makna dalam hidup. Biarlah hidup kita ini berarti. Bukan karena kita punya banyak
ini dan itu. Tidak. Tetapi dalam kekurangan, ya, kita mau berarti bagi orang lain. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi kita. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita menerima yang namanya kelimpahan hidup. Amin Bapak Ibu. Kelimpahan hidup, sukacita, damai sejahtera, kekuatan untuk mengatasi apapun, dan kita mempunyai tujuan yang bermakna dalam hidup ini. Mari saya mengajak kepada kita sekalian, kita mau mengaktifkan manusia roh kita. Karena suatu saat yang pulang ke rumah Bapa bukan tubuh kita, tetapi roh kita, manusia rohani. Ya. Saya tidak tahu manusia rohani Bapak Ibu kondisinya seperti apa hari ini. Ya. Tetapi Tuhan pagi hari ini berbicara kepada kita, mengingatkan kita lagi bahwa bangun manusia roh. Ya. Kita mau bangun pujian, penyembahan, dekat dengan Tuhan. Ya. Kita mau bangun kedekatan dengan Tuhan, membangun manusia roh. Ya. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika kita membuka diri untuk Roh Kudus berkarya, maka kita akan hidup penuh dengan kelimpahan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Muni. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa